Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iras. Oke, terima kasih nih Ibu Tia selaku PP yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pasca ini. Oke, Bu Tin, terima kasih juga atas kesempatannya. Tadi Ibu, saya diberikan kesempatan untuk mengobservasi pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulai diskusi refleksi kali ini, saya ingin tahu Bu, tadi ketika Ibu mengajar itu bagaimana Bu perasaan Ibu? Ya, perasaan saya waktu diobservasi ya Pak Iras, waktu itu saya merasa pembelajaran saya itu sudah cukup baik. Tapi ada beberapa momen itu waktu anak di menit sudah mau akhir itu pasti anak itu ramai dan kehilangan fokusnya Bu. Ya. Baik Bu, Saya saya setuju dengan apa yang disampaikan. Jadi tadi ketika pembelajaran itu memang ada beberapa momen yang cukup menantang ya Bu. Jadi ketika ya secara keseluruhan itu saya melihat banyak hal positif Bu. Nah, dalam cara Ibu untuk mengelola kelas. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi salah satu hal yang sangat saya apresiasi tadi adalah cara Ibu memberikan instruksi yang sangat jelas Bu. Di awal aktivitas terutama itu saya perhatikan bahwa siswa itu langsung memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Jadi mereka itu memahami apa yang harus mereka lakukan melalui instruksi yang Ibu berikan. Bagaimana Bu Ibu melihat hal tersebut? Ya, begini Mas Iras, kan saya karena ngajar kelas 1 ya Bu. Jadi saya memberikan instruksinya itu sebisa mungkin lebih detail sekali gitu, lebih jelas, detail, kemudian dan dengan cara yang menyenangkan. Jadi anak itu nanti dalam memulai tugasnya itu dengan semangat, senang, terus jadi akhirnya kemarin saya memberikan instruksi seperti itu, anaknya cepat untuk menyelesaikan tugasnya gitu, karena lebih paham, mungkin lebih jelas juga. Oke, memang itu memang terlihat sangat jelas nih. Jadi saya juga melihat itu bahwa saat siswa mulai bekerja di dalam kelompok terutama, itu Ibu memberikan sebuah panduan yang tepat pada waktunya, sehingga mereka itu bisa tetap fokus pada tugasnya masing-masing. Ya, betul sekali Pak Iras. Jadi tapi tetap ya Pak Iras, di saat-saat itu tuh saat berdiskusi waktu itu kan berdiferensiasi. Jadi kan ada 3 kelompok. Ketika saya datangin kelompok yang sebelahnya, tetap saja nanti yang di sebelah sananya ramai, mulai kehilangan fokusnya. Oke, walaupun ada yang kehilangan fokus, tapi memang terkait manajemen kelas Bu, saya melihat ada beberapa momen ketika siswa itu tampak kehilangan fokus, terutama saat diskusi tadi yang disampaikan Bu Tin itu bagaimana Bu? Menurut Ibu ketika diskusi kelompok tapi anak-anak itu tidak fokus? Oh iya, jadi mungkin ya Pak Ira, saya itu perlu memberikan banyak waktu untuk menata kelompoknya sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai diskusinya Pak Iras. Jadi mungkin memberikan aturannya lebih signifikan lagi, lebih jelas lagi. Jadi ketika anak itu sesuai memberikan tugasnya sesuai perannya, jangan satu kelompok ini menggunting bersama, itu tidak. Tapi misal satu kelompok 6 anak, gitu ya, saya memberikan tugasnya lebih detail. Si A ini, si B ini. Oke, baik, menarik Bu. Dalam memberikan tugas itu memang termanajemen dengan baik nih. Jadi Ibu selalu melihat siswanya ketika tidak fokus langsung ditangani waktu itu juga. Iya, betul. Walaupun di pembelajaran diferensiasi itu memang Ibu harus fokus ke setiap kelompok nih. Iya, tiga-tiganya. Ketika Ibu di kelompok 1, kemudian dia serang, tapi tadi pokok pembelajaran Ibu juga bisa menanganinya dengan baik. Terus apa yang Ibu kira bisa dilakukan untuk mempertahankan fokus mereka supaya bisa lebih baik? Itu Pak Iras, jadi saya itu yang saya fokus lebih baik ke anak ya. Jadi saya memberikan instruksinya itu lebih jelas lagi. Kemudian pas ada anak yang satu kelompok itu misal 6 anak, itu tetap 2 anak saya semua saja. Nah, itu mengambil alih pekerjaan. Jadi yang lain ada yang diam. Nah, itu yang kemarin ya belum saya itu. Oke. Itu ide yang bagus yang bisa Ibu lakukan Bu.
tentu tadi Ibu juga sempat untuk memberi waktu beberapa menit untuk kelompok dengan jelas Ibu. Iya. Terutama Ibu tadi juga selalu mengingatkan mereka tentang aturan komunikasi di dalam kelompok. Iya, betul. Saya juga melihat Bu, tadi beberapa siswa itu lebih dominan dalam diskusi, sementara betul. beberapa yang lain itu eh, tampak lebih pasif apa ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apakah itu juga yang dirasakan? Iya, betul sekali Pak Iras. Pak Iras juga melihat sendiri kan waktu itu. Jadi, tapi tetap ada kelompok yang benar-benar bekerja sama begitu. Tapi itu hanya ada satu kelompok itu yang memang dia menguasai, ingin mengambil alih semua tugasnya begitu. Tapi saat itu juga saya menangani, kemudian berbicara dengan baik untuk membagi ini tugasnya menggunting, kamu nanti menempel. Terutama ketika memang anaknya pasif, Ibu lebih cenderung tadi ya, lebih cenderung untuk menginstruksikan berulang kali. Iya, berulang kali mendekati, iya berulang kali mengingatkan. Lalu yang Ibu lakukan ke depan itu untuk melibatkan siswa-siswa yang lebih pasif, ada hal lain nggak? Hal lain mungkin begini Pak Iras, kemarin kan ada yang membuat puzzle, ada yang membuat flipboard, kemudian ada yang auditori itu menuliskan 3 aturan kelas, 3 aturan di rumah dan di sekolah. Saya memberikan tugasnya itu lebih spesifik Pak Iras. Jadi setiap anak itu, contohnya satu anak itu membuat puzzle. Nah, kamu merangkai dulu ini puzzle-nya anak si A gitu. Terus yang sebelahnya lagi si temannya nanti ketika sudah dirangkai kamu tugasnya menempelkan. Nah, itu lebih spesifik seperti itu sebelum dimulai diskusi pembagian kelompoknya. Mungkin dengan cara itu tidak ada anak yang diam, tidak ada anak yang lari-lari karena sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin begitu apa ya Pak Iras ya? Sangat menarik. Jadi memang itu bisa menjadi pendekatan yang sangat efektif. Ya. Terutama dengan peran yang spesifik itu, setiap siswa itu merasa punya tanggung jawab di dalam diskusi. Iya, betul sekali. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, apa Bu hal yang bisa dipelajari dari Ibu Tin? Ya, jadi saya merasa penting untuk lebih memperhatikan dinamika diskusi kelompoknya Pak Iras. Kemudian memastikan semua siswa itu terlibat secara merata. Jadi saat pembelajaran sudah dimulai, diskusi kelompok sudah dimulai, saya lebih aktif untuk berkeliling, memastikan bahwa anak itu sudah terlibat secara merata atau belum tugas-tugasnya gitu. Jadi nanti saya juga lebih harus cermat mengelola energi kelas agar siswa itu tidak terlalu berlebih karena ada yang lari dan lain-lain gitu. Oke, baik. Memastikan. Itu refleksi yang sangat baik Bu Tin. Jadi langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana Ibu itu menerapkan strategi-strategi tersebut di pembelajaran berikutnya. Terutama untuk langkah pertama nih, apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan atau Ibu ambil untuk mengimplementasikan perubahan ini? Ya, saya akan memulai dengan memperbaiki cara saya dalam membagi kelompoknya itu. Jadi tadi kan sudah temu bahwa anak itu masih belum mempunyai peran sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi nanti saya akan memperbaiki itu Pak Iras. Jadi membentuk kelompoknya, memberikan instruksi yang lebih jelas lagi terkait tugas masing-masing kelompoknya. Paling itu yang harus saya perbaiki Pak Iras. Oke, bagus sekali Bu. Jadi yang disampaikan Ibu tadi memang itu sebuah langkah yang konkret ya. Iya. Nah, kita juga bisa mengecek kembali. Nah, di pertemuan berikutnya bagaimana penerapan ini itu bisa berjalan dan melakukan refleksi lebih lanjut nantinya. Nah, bagaimana menurut Ibu, setuju? Ya, setuju sekali Pak Iras, itu rencana yang sangat baik Pak Iras. Oke, baik, terima kasih Bu Tin. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan Ibu hari ini dalam proses ini. Jadi saya yakin langkah-langkah yang kita rencanakan itu akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu nantinya. Jika Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut, saya siap untuk mendukung. Iya Pak, terima kasih Pak Iras. Dan kemarin dengan adanya seperti ini juga sangat manfaatnya banyak sekali untuk saya Pak Iras. Saya jadi belajar, kemudian saya merasa sangat terbantu dengan umpan balik ini untuk refleksi untuk diri saya sendiri. Baik, sukses Bu Tin dalam
menerapkan perannya menjadi seorang guru. Tetaplah menjadi guru yang baik dan selalu berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Sama-sama. Terima kasih Oke, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya.